Question word. Kata tanya yang digunakan dalam kalimat tanya. Simple present, verbal sentence. Question word itu terbagi dua. Yang pertama, asking subject. Yang kedua, asking object. Asking subject yaitu, kalau di dalam kalimat tidak ada subjek, maka yang kita tanyakan adalah subjek, menggunakan rumus asking subject. Asking object yaitu, kalau di dalam kalimat ada subjek, maka yang kita tanyakan adalah objek, menggunakan rumus asking object. Nah, pembagian question word untuk asking subject dan asking object juga berbeda. Untuk asking subject, kita menggunakan question word who dan what. Sedangkan untuk asking object, kita menggunakan question word what, whom, when, why, dan how. Nah, teman-teman juga bisa lihat tuh, di situ ada kata apa, dalam bahasa Inggrisnya what, bisa untuk subject, asking subject, dan juga untuk asking object. Terus ada yang siapa. Siapa di situ ada dua jenis, ada who dan juga whom. Kalau misalnya siapa dalam asking subject, kita pakainya adalah who, tapi kalau untuk asking object, kita pakainya adalah whom. Jadi jangan terbalik-balik ya teman-teman. Siapa untuk asking subject adalah who, sedangkan siapa untuk asking object adalah whom. Selain dari who dan what, berarti adalah asking object. What, whom, when, why, dan how. Gampang ya? Formula, rumus. Untuk asking subject, rumusnya adalah question word plus verb s ataupun verb es. Nah, question word untuk asking subject adalah who dan what. Selanjutnya, untuk asking object. Rumus dari asking object adalah question word plus do ataupun does plus subject plus verb 1, verb 1. Jadi, karena di asking subject tidak ada subject, maka langsung menggunakan verb es. Tetapi untuk asking object, karena terdapat subject, maka teman-teman bisa memilih menggunakan do ataupun does sesuai subjeknya apa. Oke, kita bisa lihat di nomor 1 asking subject. Siapa yang meneleponmu? Nah, untuk mencari subjek, cari dulu kata kerjanya. Kata kerjanya di dalam kalimat itu adalah menelepon. Sebelum menelepon ada subjek nggak? Subjek itu I, you, they, we, he, she, it, dan juga singular, plural. Tapi di dalam kalimat tersebut, nggak ada satupun subjek. Yang ada adalah kata yang. Berarti, karena tidak ada subjek, dia adalah asking subject. Menggunakan rumus asking subject question word plus verb es. Siapa di asking subject adalah who. Baru ketemunya verb s ataupun es. Menelepon call. Jadi call itu kita tambahin s saja atau es. Ingat ya, yang ditambahin es itu harus berakhiran ss, sh, ch, o, x, y, z. Karena call berakhiran L tidak termasuk dari salah satu tersebut, berarti cuma ditambahin S. Who calls you? Nah, mu di situ sebagai objek ya teman-teman, bukan sebagai subjek. Siapa yang meneleponmu? Who calls you? Yang nomor 2, apa yang jatuh? Kata kerjanya jatuh. Sebelum kata jatuh tidak ada subjek, berarti dia adalah asking subject. Dia adalah asking subject, maka kata kerjanya harus menjadi verb s ataupun es. Jatuh bahasa Inggrisnya fall, berakhiran L. Berarti hanya perlu ditambahin s, falls. Apa yang jatuh? What falls? Nomor 3, siapa yang menonton TV? Nah, kita cari dulu kata kerjanya. Kata kerjanya adalah menonton. Dan sebelum kata kerja tidak ada subjek. Berarti kalimat ini adalah asking subject. Menonton bahasa Inggrisnya adalah watch. Berakhiran ch. Ingatkan teman-teman, kalau verb yang berakhiran ss, sh, ch, o, x, y, z, maka verbnya harus ditambahin es. Watch menjadi watches. Siapa yang menonton TV? Who watches TV? Selanjutnya, nomor 1, asking object.
yaitu rumusnya question word plus do ataupun does plus subject plus verb one. Question wordnya apa aja? Ada whom, ada what, ada why, when, where, dan how. Terus, kalau subjeknya are, you, they, we, dan plural memakai do. Kalau subjeknya he, she, it, dan singular memakai does. Yuk kita lihat yang nomor 1 yuk. Yang pertama, siapa yang kamu telepon? Kata kerjanya adalah telepon. Telepon, call. Dan sebelum kata telepon ada kamu. Kamu adalah subjek. Berarti kalimat ini adalah asking object. Nah, kalau kamu, kita pakainya do atau does? Pakainya do. Siapa di asking object adalah whom. Whom, do, you, call. Kembali ke verb 1. Nomor 2. Kapan Upin belajar? Nah, kata kerjanya adalah belajar. Sebelum kata belajar, ada Upin sebagai subjek. Kalau ada subjeknya, berarti yang ditanya adalah objek. Menggunakan rumus asking object. Belajar, study. Kapan Upin belajar? Upin adalah singular satu orang. Maka kita menggunakan does. When does Upin study? Kapan Upin belajar? When does Upin study? Gampang ya teman-teman? Oke, kita masuk ke contoh lagi ya teman-teman. Di situ ada tulisan AS, asking subject, ada tulisan AO, asking object. Jadi untuk mempermudah teman-teman, rumusnya aku pindahin ke sini. Yang pertama, nomor 1, kapan kita makan? Nah, kata kerjanya adalah makan. Sebelum makan, ada kita sebagai subjek. Maka, kalau ada subjeknya, yang ditanya adalah asking object. Menggunakan rumus asking object, AO. Question word plus do ataupun does plus subject plus verb 1. Oke, kita lihat subjeknya adalah kita. Kita pakainya adalah do. Kapan kita makan? Kapan? When. Do. Kita we. Makan eat. When do we eat? Kapan kita makan? When do we eat? Jadi teman-teman jangan bilang when we eat lagi. Langsung aja pakai do-nya. When do we eat? Terus nomor 2, kenapa dia perempuan menangis? Kenapa dia menangis? Maksudnya dia di situ adalah dia perempuan ya. Dia perempuan, she, maka kita menggunakan does, bukan do ya. Does. Kenapa dia perempuan menangis? Why does she cry? Why does she cry? Nomor 3, di mana abangmu bekerja? Kata kerjanya adalah bekerja. Sebelum kata kerja ada subjek, abangmu. Berarti adalah asking object. Rumusnya masih sama, kita menggunakan do dan does. Abangmu, your brother, singular, satu orang, maka kita menggunakan does. Di mana abangmu bekerja? Where does your brother work? Where does your brother work? Oke. Terus nomor 4, apa yang terbang? Kata kerjanya adalah terbang. Sebelum kata terbang tidak ada subjek, maka dia adalah asking subject. Menggunakan rumus asking subject, question word plus verb s ataupun verb es. Terbang, fly, berakhiran y, dan sebelum y adalah huruf L, huruf konsonan. Karena sebelumnya adalah huruf konsonan, maka y-nya diganti menjadi i dan ditambahin es. Jadi fly berubah menjadi flies. Apa yang terbang? What flies? Selanjutnya, nomor 5. Apa yang kamu beli? Kata kerjanya adalah beli. Sebelum kata beli, ada subjek kamu. Kamu menggunakan do atau does? Menggunakan do. Berarti kita pakai rumusnya adalah asking object. Apa yang kamu beli? What do you buy? What do you buy? What do you buy? Teman-teman kalau misalnya ada kata do ketemu you, teman-teman bisa langsung menyambungkan katanya menjadi you. What do you buy? What do you buy? What do you buy? What do you buy? Bisa ya? Terus selanjutnya nomor 6. Siapa yang mencuci? Kata kerjanya adalah mencuci. Sebelum kata mencuci tidak ada subjek, maka dia adalah asking subject. Asking subject rumusnya question word plus verb s ataupun es.
Mencuci bahasa Inggrisnya adalah wash, berakhiran sh, berarti harus ditambahin es, menjadi washes. Siapa yang mencuci? Who washes? Gitu aja. Gampang kan? Simple. Jadi teman-teman hanya perlu melihat kata kerjanya dulu. Kalau misalnya sebelum kata kerja ada subjek, berarti dia asking object. Tapi kalau dia tidak ada subjek, berarti dia asking subject. Ingat patokannya kata kerja, baru dicari subjeknya ada atau tidak. Oke, terakhir adalah soal. Nah, bagi teman-teman silakan kerjakan soal 1-10 ini berdasarkan rumusnya masing-masing. Nah, dilihat itu asking subject atau asking object. Saya teman-teman, silakan mengerjakan. Good luck for you all. Thank you.